Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di channel YouTube Ustaminarda Official. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh salah seorang hakim yang menangani perkara Tom Lembong menjadi tersangka kasus suap 60 miliar. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kira-kira kepercayaan rakyat terhadap proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong ini? Kalau hakimnya saja ada yang punya perilaku bejat. Ini hakim. Selama ini orang mengatakan hakim itu wakil Tuhan di muka bumi. Kalau begini, hakim ini wakil Tuhan dia di muka bumi ini atau wakil iblis? Sebab perilakunya benar-benar perilaku yang sangat-sangat bejat. Jangankan untuk menjadi seorang hakim, untuk menjadi seorang saksi saja ini mungkin tidak pantas dia ini. Ini menentukan nasib seseorang yang sedang membutuhkan keadilan. Ternyata tempat dia mencari keadilan itu, yang diharapkan akan memberikan keadilan, manusia tidak adil, manusia bejat. Hakimnya ternyata tersangka kasus suap. Kita baca sebuah berita tentang hal ini, sahabat BN. Detik News menurunkan berita di bawah judul, kata Tom Lembong soal salah satu hakim anggota di sidangnya jadi tersangka. Berita ini hari Senin 14 April 2025. Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesalkan terlibatnya hakim dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom mengaku menyerahkan kasus impor gula sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui. Senantiasa bersikap positif, kondusif, kata Tom Lembong sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 14 April 2025. Tom juga menyampaikan harapannya di Paskah 2025. Dia mengaku menyerahkan penanganan kasusnya ke majelis hakim. Yang terbaik buat Indonesia ya, yang penting itu negara dan bangsa. Untuk perkara saya serahkan ke majelis hakim, ujar Tom saat menjawab harapan di Paskah 2025. Jadi, yang jadi pertanyaan lagi, kalau diserahkan kepada hakim, sedangkan hakimnya ada yang terlibat ke dalam dugaan suap, bagaimana kira-kira kalau Tom Lembong menyerahkan kepada hakim seperti ini? Dan kita tahu perkara Tom Lembong ini telah pro kontra sejak awal. Pro kontra. Bayangkan, Menteri Perdagangan di era Jokowi ini tidak hanya satu orang Tom Lembong saja. Banyak Menteri Perdagangannya. Ada Zulkifli Hasan, ada Lutfi, ada yang lain. Dan yang melakukan impor gula itu tidak hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong saja, tetapi yang diusut hanya Tom Lembong saja. Ini menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah publik. Jadi sejak awal perkara Tom Lembong ini sudah pro kontra di tengah-tengah publik. Dengan demikian, bisa jadi rakyat ada yang menilai kasus hakim yang menangani perkara Tom Lembong ini
ada yang terseret kasus suap, kasus yang benar-benar bejat ini, bisa jadi Tuhan ingin memperlihatkan kepada manusia di negeri ini bahwa perkara Tom Lembong ini bisa jadi publik ada yang menganggap kasus ini lebih banyak nuansa politisnya daripada nuansa hukumnya. Ini bisa jadi. Lagi-lagi bisa jadi Tuhan perlihatkan melalui kasus seorang hakim yang menangani perkara Tom Lembong ini, merupakan hakim yang diduga berperilaku bejat. Kalau seorang hakim bejat perilakunya, bagaimana dia akan bisa menegakkan keadilan? Bagaimana dia akan bisa menghakimi orang dengan benar-benar adil, tidak memihak, tidak tergoda oleh berbagai rayuan, tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan, apalagi tekanan politik. Hakim yang bejat ini sangat diyakini baginya yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat jabatan, yang penting dapat uang. Persoalan keadilan, persoalan integritas, persoalan moral, persoalan agama, soal yang kesekian baginya. Dan bisa jadi rakyat sekarang ada yang beranggapan sengaja hakim Mutoren ini dijadikan hakim untuk mengadili Tom Lembong untuk tujuan tertentu di luar tujuan keadilan. Jadi disetting hakimnya agar bisa vonisnya nanti sesuai dengan keinginan pemesan. Bisa jadi ada rakyat beranggapan demikian. Bayangkan manusia seperti ini yang dijadikan sebagai penegak hukum, sebagai penentu nasib seseorang yang sedang butuh keadilan. Bayangkan. Kita selama ini memang di negeri ini selalu berlindung di balik oknum. Itu kan oknum. Masih banyak hakim lagi yang baik. Benar banyak hakim yang baik. Tetapi kalau hakim yang tidak baik ini yang menetapkan nasib seseorang yang butuh keadilan, bagaimana jadinya? Kita tidak bisa juga sekarang mengatakan sekian persen hakim yang baik, sekian persen hakim yang tidak baik. Hakim yang tidak baik ini tidak diumumkannya ke permukaan, saya ini hakim yang tidak baik. Dan di negara ini pun tidak bisa ada kepastian sekian jumlah hakim yang baik, sekian jumlah hakim yang tidak baik, sekian jumlah jaksa yang baik, sekian jumlah jaksa yang tidak baik, sekian jumlah pengacara yang baik, sekian jumlah pengacara yang tidak baik. Tidak ada jumlah pastinya. Makanya sangat sulit sekarang ini mengukur berapa jumlah hakim yang baik, berapa jumlah hakim yang tidak baik. Dan sangat sulit memastikan apakah dalam penanganan suatu perkara semua hakimnya baik atau semua hakimnya tidak baik. Semua jaksanya baik atau semua jaksanya tidak baik. Semua pengacaranya baik atau semua pengacaranya tidak baik. Atau di dalam penanganan suatu perkara banyak hakimnya yang tidak baik dari yang baik, banyak pengacara yang tidak baik dari yang baik, banyak jaksanya yang baik yang tidak baik dari yang baik. Tidak bisa dipastikan. Itulah yang membuat rakyat, publik tergerus kepercayaannya kepada penegakan hukum. Di negara kita Indonesia tercinta ini selama ini, hakim yang diduga
makan suap. Kalau di KPK dulu, ketua KPK-nya yang diduga melakukan pemerasan. Ketua KPK, bukan anggota KPK, bukan tim penyidik KPK, tapi ketua KPK. Sekarang hakim, ketua pengadilan sendiri malah yang terlibat dalam kasus suap ini. Ketua pengadilan, ketuanya hakim. Bukan pegawai kehakiman, bukan cleaning service di kantor kehakiman, tetapi hakim. Ketua pengadilan, ketuanya hakim, uncuknya hakim. Sebagai informasi, hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong menjadi tersangka. Hakim anggota itu yakni Ali Muhtarom. Sekali lagi kita sebutkan Ali Muhtarom. Kita sebutkan sekali lagi Ali Muhtarom. Ini hakimnya. Kejaksaan Agung RI menetapkan Ali sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasus suap itu berkaitan dengan vonis oslah atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil CPO atau bahan baku minyak goreng dengan terdakwa korporasi. Perkara Tom diadili oleh Ketua Majelis Hakim Deni Arsan Fatrika dengan anggota Ali Muhtarom dan Purwanto S. Abdullah. Hakim Ali kini diganti dengan Hakim Alfis Setiawan sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang bahwa oleh kerana hakim anggota atas nama Ali Muhtarom SHMH sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini, ujar Ketua Majelis Hakim Deni Arsan Fatrika di awal sidang Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 14 April. Jadi bagaimana kira-kira perasaan Tom Lembong? Pikiran Tom Lembong, seorang terdakwa yang mengetahui hakimnya diganti karena yang bersangkutan terseret kasus suap. Bagaimana kira-kira perasaan dan pikiran Tom Lembong yang sedang diadili oleh hakim tersebut? Apakah Tom Lembong sekarang ini berpikir bahwa hakim yang terseret kasus suap ini hanya dia sendiri? Apakah Tom Lembong khawatir dengan hakim-hakim yang lain? Apakah Tom Lembong sekarang ini bisa meyakini bahwa penanganan hukum terhadap kasusnya ini benar-benar bersih dalam artian yang sesungguhnya? Sidang Tom Lembong kembali dilanjutkan hari ini setelah libur Lebaran 2025. Jaksa menghadirkan sejumlah saksi untuk diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam kasus suap terkait vonis lepas ini, sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Muhammad Arif Nuryanto selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Hakim. Benar-benar memiriskan persoalan hukum di negara kita ini. Rakyat berharap semakin hari akan semakin baik, tetapi nyatanya semakin hari semakin memiriskan kondisi penegakan hukum di negara kita.
bukannya lebih baik, tetapi lebih parah. Marcella Santoso dan Arianto selaku pengacara, panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, Hakim Agam Sarif Barudin, Hakim Ali Muhtaram, Hakim Juyamto. Dan terkait dengan putusan oslah tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN diduga sebanyak 60 miliar rupiah. Kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar dalam konferensi pers di Kejagung Sabtu 12 April. Jadi sahabat BN, mau disebut oknum, mau disebut pribadi, mau disebut hakim, yang jelas kita yakin sekarang ini cap publik terhadap penegakan hukum di negara kita ini memprihatinkan. Bahkan dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Kapankah akan ada perubahan kepada yang lebih baik? Ataukah kondisi seperti ini akan tetap dilanjutkan? Wallahu alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.